Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini kita akan refleksi kembali kejadian pembunuhan atas nama almarhum Ibu Tuti dan Amelia putri cantiknya. Jadi kejadian itu tanggal 17, 18 atau yang bisa berbeda juga tanggal 18 ya. Karena itu udah masuk pagi ya. Tapi kemungkinan pelaku pembunuhan ini masuknya sekitar jam setengah 12, jam 12 gitu ya. Jadi tanggalnya jadi 17 dan 18 gitu ya. Itu hanya perkiraan aja ini. Semua sumber-sumber yang ada yang saya narasikan malam ini adalah dari media-media online dan juga oleh wawancara oleh para YouTuber kepada para saksi-saksi ya. Jadi kita refleksikan kembali apa yang terjadi sebenarnya pada malam itu di dalam rumah ya, di dalam rumah itu. Jadi kalau menurut informasi di media, Pak Yosep itu keluar rumah jam 8 malam. Ada saksinya Pak Deden. Mungkin nih Pak Deden nih salah satu pekerja atau kontraktor untuk bangunan perumahan, termasuk juga bangunan itu ya di yayasan sekolahan. Pada saat itu menurut keterangan Pak Yosep, istrinya Bu Tuti dan Amelia sedang di luar bermain, jadi mengabadikan bulan purnama. Jadi itu masih tanggal 17 malam ya. Jadi 17 Agustus tuh kemungkinan pada saat itu sepi karena orang udah kecapean. Itu juga terjadi hari Selasa ya. Ini ada hari-hari Selasa dan Rabu tuh hari-hari kritikal penjahat beraksi gitu ya. Itu umumnya para polisi udah tahu tanggal bulan hari Selasa itu biasanya tengah-tengah bulan itu saat kritikal. Selasa dan Rabu penjahat beraksi, umumnya perampokan ya. Karena tengah bulan banyak tanggung bulan dan juga hari Selasa itu biasanya itu korbannya udah kecapean. Nah pada saat itu tanggal 17 Agustus mungkin seharian itu entah sebagian ikut beraktivitas mengenai 17 Agustus tapi terbatas ya karena PPKM, atau menonton acara yang ada di TV, kegiatan 17 Agustus di istana atau penutupannya sore, atau juga acara-acara tampilan di TV ya. Jadi makanya orang agak santai sedikit gitu, kecapean biasanya. Nah jadi hari kejadiannya tuh 17 Agustus hari Selasa, 18 Agustusnya hari Rabu ya. Itu hari-hari yang menjadi favorit para penjahat untuk beraksi. Nah apa yang terjadi jam 8 malam, katanya Pak Yosep itu meninggalkan tempat itu ya. Nggak tahu itu mana kunci pintu di dalam itu, apakah dikunci oleh Pak Yosep dari luar atau oleh Ibu Tuti dari dalam ya. Karena Pak Yosep biasanya kan itu kalau pulangnya nggak pagi hari atau siang ya, atau pagi hari atau siang atau 2 hari sekali di situ ya, mungkin seperti itu. Jadi kalau apabila Pak Yosep datang mungkin ketok-ketok dulu, atau kuncinya itu kalau ibunya keluar atau Amelia keluar mungkin kuncinya ditaruh di luar di tempat-tempat tertentu, sehingga Pak Yosep datang, Pak Yosep sudah tahu kuncinya ada di situ. Jadi masalahnya bagaimana pelaku pembunuhan itu masuk ke rumahnya dan jam berapa perkiraan masuk ke rumah itu. Jadi kalau menurut jam kematian yang dikeluarkan pada otopsi pertama, bahwa Amel itu meninggal atau ya meninggal ya jam 5 pagi, sekitar jam 5 pagi, jam 4 sampai jam 5 pagi. Dan Ibu Tuti 5 jam sebelumnya, berarti jam 12. Itu otopsi pertama mengatakan gitu. Dan otopsi kedua oleh Ibu Dr. Hastri dari Mabes Polri, ahli forensik, mengatakan bahwa jam kematian Ibu Tuti jam 2 sampai jam 4 gitu ya untuk kematiannya. Sedangkan Amel itu kematiannya antara jam 4 sampai jam 5 ya.
Jadi antara yang pertama dan kedua mengenai kematian Amel itu hampir tepat, tapi untuk kematian Bu Tuti agak berbeda jauh ya, antara jam 12 otopsi pertama, sedangkan Ibu Hasri bilang sekitar jam 2. Ya, itulah yang dikoreksi ya. Kalau kita pakai Ibu Hasri punya data jam 2 sampai jam 4 kematian Ibu Tuti, berarti pelaku itu masuk sekitar jam 12, karena jam 12 sampai jam 1 ya, sekitar itu. Karena Amel itu pada sekitar jam 10.47 masih berkomunikasi lewat chat, mungkin WhatsApp chat ya, dengan pacarnya Diki 14.27. Berikutnya mengupload di Insta Story tentang bulan purnama itu yang direkam sebelumnya jam 8 ya. Jadi kemungkinan Amel itu jam 12 masih bangun, dan Ibu Tuti juga mungkin masih bangun, masih duduk-duduk kali ya, karena biasanya ibu-ibu tuh tidurnya agak lama ya, apalagi suaminya kan nggak ada. Pasti mereka setelah itu ngobrol-ngobrol sebentar, atau sholat dulu tahajud atau sholat isya yang telat gitu ya. Jadi masih ada aktivitas sekitar jam 12 itu Ibu Tuti itu dengan Ibu Amel, dengan anaknya ya, Amel. Jadi kemungkinan itu pelaku masuk antara jam 12 sampai jam 1 sekitar gitu. Mungkin bisa jadi dua-duanya disergap langsung ya. Ibu Tuti disergap, mungkin lari ke kamar, nah dipukul pakai itu papan penggilasan. Sedangkan Amel mungkin dipukul pakai tangan dulu, udah pingsan, ada perlawanan sedikit udah pingsan ya, gitu ya. Itu cerita nanti belakangan. Jadi mungkin pingsan dulu, terus disekap gitu ya. Nah kemungkinan setelah Ibu Tuti dipukul meninggal di kamarnya, dan kemungkinan juga dipindahkan ke tempat tidur, jadi seolah-olah sampai tidur. Nah ini biasanya kalau di luar negeri, kalau mayat diketemukan dengan posisi dipukul seperti itu dihitung ya, ketinggian antara alat pemukulnya ya. Katakan di sini alat pemukulnya ini diduga papan penggilasan. Nah, ini kata ada diduga ya, papan penggilasan diukur tuh pakai ilmu fisika istilahnya gitu ya, velocity-nya berapa dan juga degree-nya gitu ya, dari sudutnya berapa gitu, sudut pukulnya ya. Apakah pelakunya pakai tangan kanan atau pelakunya kidal pakai tangan kiri gitu. Dengan diukur itu semua secara fisika, itu didapatlah kira-kira kecepatan memukul itu ya, yang mematikan itu kecepatan memukulnya dengan kecepatan berapa, ada hitungannya sendiri gitu ya, istilahnya di fisika. Jadi itu dites lagi kemudian di laboratorium kecepatan memukul itu ya. Nah sehingga didapatlah kira-kira pelakunya tingginya seberapa tinggi itu si pelaku, dia kidal apa tangan kanan, itu yang memukul ibunya ya, pakai papan penggilasan. Jadi bisa diketahui juga itu apakah laki atau perempuan dengan kekuatan memukul tenaga itu. Katakan tangan dulu ditarik ke belakang, baru papan penggilasan dipukul blak sekali atau 2 kali ya, karena dampaknya kan kerusakannya di tulang otaknya atau rahang otaknya itu patah katanya gitu ya. Itu yang mematikan di situ, karena orang itu kalau mati, kalau otaknya rusak dan jantungnya berhenti, itu mati gitu. Jadi kecepatan memukul itu dihitung dan jarak pukul dihitung. Nah kita biasanya polisi itu mengetahui tangan kanan atau tangan kiri nih gitu loh, kidal orangnya bukan. Satu itu. Kedua, dia laki atau perempuan ya, yang memukul itu ya. Kalau lihat dari papan penggilasannya itu biasanya ciri khasnya perempuan gitu. Nah itu seberapa kuat sehingga polisi bisa menentukan akhirnya tinggi orang itu berapa kira-kira. Nah itu hasilnya nggak akan jauh dari yang sebenarnya gitu loh. Kita ada teknis fisika namanya untuk menghitung itu ya.
antara jarak pukul, kecepatan pukul, dan bisa mati gitu, dan kerusakan yang timbul di situ itu nanti dites di laboratorium juga berulang-ulang kali. Jadi nanti diambil rata-ratanya, di segini nih kecepatan memukulnya gitu ya, jaraknya papan penjelasan sampai ditarik ke belakang dulu baru dipukul gitu, 1 kali atau 2 kali gitu pukulnya. Itu kan bisa dilihat dari hasil visumnya. Itu masih kasus Ibu Tuti. Nah, berikutnya Amel ya. Amel itu jam kematiannya kira-kira kalau menurut Bu Hasri itu, dokter Hasri ya, jam 4 sampai jam 6. Menurut otopsi pertama sekitar jam 5, yaitu mediannya lah, kira-kira hampir di sekitar gitu ya. Nah, apakah pada saat masuk awal itu langsung disergap dua-duanya ya, berikutnya Amel langsung dipukul terus pingsan, ibunya lari ke kamarnya, terus mungkin berusaha menutupi mukanya atau gimana, akhirnya dipukul berapa sekali atau 2 kali, itu meninggal juga di tempat tidur. Nah, Amel itu kemudian lanjut dipukul dengan papan penggilasan juga gitu. Nah, ada jarak gitu, ada gap beberapa jam di dalam kejadian antara Ibu Amel dengan antara Ibu Tuti dengan Amel gitu. Itu ada gap antara 1 jam sampai 2,5 jam atau 3 jam gitu. Nah, itu apa yang terjadi di situ? 3 jam, apakah pelaku merokok dulu, atau makan, katanya ada sisa nasi goreng, atau ngelamun dulu ya setelah memukul Ibu Tuti, atau menunggu instruksi berikutnya ya gitu. Skenario pertama kan, analisa pertama tadi bahwa Amel juga ikut-ikutan dipukul, atau Amel sudah masuk di kamar, sudah setelah main WhatsApp dan Instagram, ini jam 1:30 udah ketiduran, mungkin kecapean karena seharian kan pergi mampir kemana-mana gitu loh, ketiduran dengan HP-nya, jadi dia nggak bangun-bangun lagi. Itu yang kedua analisanya ya. Nah, mungkin pelaku menunggu sampai Amel keluar. Tapi mengapa pelaku itu sampai mau menunggu lama-lama? Biasanya pelaku pembunuhan, perampokan itu nggak pernah mau lama-lama di suatu lokasi ya. Karena kan lokasi ini bukan milik dia, jadi dia nggak tahu nanti suatu saat malam itu ada yang datang, ada yang tiba, ada yang tahu gitu. Nah, biasanya mereka nggak mau, mereka akan secepatnya menyelesaikan pekerjaan dan meninggalkan tempat gitu. Tapi mengapa menunggu sampai jam 5 gitu ya? Kalau analisa yang kedua bahwa Amel itu meninggal jam 5 setelah dipukul gitu. Apakah Amel saat itu sudah ketiduran jam 1:30, mengunci kamarnya dan kemudian keluar lagi baru dihabisi gitu ya. Tapi Amel ini ada perlawanan menurut ceritanya gitu ya. Jadi itu sama juga, mungkin dipukul dengan papan penggilasan ya. Nah, jadi di sini banyak waktu bagi pembunuh berada di dalam, itu nggak lazim begitu. Biasanya dia segera menghabisi, selesai, kabur. Tapi dia juga pagi harinya berusaha melarikan diri dengan membawa korbannya. Itu salah satu yang tidak lazim lagi gitu loh, gitu ya. Kecuali di rumah kos, di apartemen, itu mungkin seperti itu, dimutilasi gitu ya. Dimutilasi gitu ya, agar bisa keluar dari ruangan yang terjaga oleh security atau dengan kamera. Tapi ini rumah kan kosong gitu ya. Nah, itu jadi dan di sini pelaku juga tidak mempersiapkan golok atau pisau gitu untuk mempertahankan diri atau melakukan kejahatan. Jadi memakai peralatan yang ada di situ untuk membunuh gitu. Mungkin pada awalnya dia masuk itu mungkin assalamualaikum dulu, ngobrol-ngobrol dulu dengan Bu Tuti, bisa jadi seperti itu, karena dia nggak bawa persiapan. Mungkin di situ terjadi pertengkaran gitu ya. Bisa jadi itu berarti perencanaannya bukan jangka panjang, bukan direncanakan jauh hari sebelumnya, atau juga ada pemaksaan di situ atas Bu Tuti. Bu Tuti nggak mau, atau Bu Amel juga nggak mau gitu ya.
Yang pasti kan tidak ada pintu yang dirusak, ya. Berarti kan di rumah itu pasti ada slot di dalamnya, dimana yang bisa buka itu hanya Bu Tuti gitu, atau keluarga yang ada di dalam situ, atau Amel gitu ya. Jadi kemungkinan besar pelaku ini masuk entah dibukakan oleh Bu Tuti atau dia masuk dari arah lain gitu ya, untuk masuk ke dalam itu apabila Bu Tuti sudah tidur gitu. Nah, jadi yang tidak lazim di sini, pelaku tidak membawa senjatanya sendiri. Kedua, pakai penggilasan. Ketiga, Amel itu tidak diperkosa atau tidak ada pelecehan di situ. Artinya apa? Ada wanita juga yang memonitor situasi di dalam situ, karena referensinya papan penggilasan dan tidak diperkosanya Amel. Dan ada 2 jejak kaki di situ, berarti minimum 2 orang di dalam situ, 2 jejak kaki asing itu. Minimum 2 orang di dalam situ. Jadi sehingga kemungkinan besar ada lagi di luar itu 2-3 orang lagi yang memantau situasi sampai pagi hari gitu loh. Nah, pertanyaannya mengapa hampir 2 jam itu ada gap di situ, dan ngapain aja? Apakah itu pelaku keluar dulu dari sebagian pelaku ya yang di dalam itu keluar dulu berdiskusi, apakah lanjut ke Amel atau gimana gitu ya. Kenapa ada 2 jam gap di situ? Nah, nggak mungkin itu pelaku kejahatan berlama-lama di situ sampai 6 jam gitu ya. Nah, itu yang perlu diselidiki lebih lanjut gitu ya. Apabila pelaku ini memang benar-benar pelaku bayaran dengan cukuran rambut yang rapi itu, berarti dia udah ada di sekeliling situ. Mungkin dia kos di sekitar sana atau di penginapan sana itu 2 hari sebelumnya kejadian hari Selasa Rabu. Mungkin dia sudah hari Minggu udah ada di sana, seperti kejadian yang di Kelapa Gading itu, pembunuh bayaran yang dari Sumatera Selatan. Jadi dia udah datang dulu ke apartemen atau ke hotel terdekat untuk koordinasi ya. Nah, itulah yang kemungkinan yang terjadi ya. Dan pelaku sendiri nampaknya udah terakhir ini sudah mengetahui, udah pagi hari ya, seolah-olah mengetahui kedatangan Pak Yosep, mengetahui lebih awal. Jadi pas Pak Yosep datang itu sudah selesai, mungkin 20 menit sebelum Pak Yosep datang itu ya. Pak Yosep datang sekitar jam 7.15. Itu ada orang yang melihat mobil dimundurin sekitar mundur dan balik lagi sekitar jam 6 pagi ya. Berarti pelaku itu sudah melarikan diri sekitar jam 6.50 sampai jam 7. Udah tahu informasinya Pak Yosep datang. Nah, mungkin mereka itu udah berjaga-jaga di sekitar sana, di depan, atau juga udah berpencar di sekitar 200 meter ke kanan, 200 meter ke kiri. Disitulah dia mengetahui Pak Yosep datang. Nah, pelakunya kemudian yang masih ada di dalam, dia mungkin lari ke belakang gitu loh, untuk menghindari bertemu dengan Pak Yosep. Apabila Pak Yosep itu target pembunuhan, Pak Yosep ditunggu di dalam oleh pembunuhnya, karena masih sepi. Emang daerah itu sepi kok, kita lihat itu kan jarak ke dalamnya sekitar 15 meter dari jalan raya gitu. Di belakang-belakang masih sepi gitu ya. Gitu kira-kira. Itu banyak kejanggalan kronologi jam per jam gitu ya. Kita juga saya coba menganalisa kembali di dalam kejadian rumah itu dalam rangka mengingat refleksi tahun kejadian 17 Agustus 18 Agustus 2021 ya. Sangat sedih sekali dan menyakitkan itu, luar biasa. Bagaimana Amel itu minta tolong mungkin ya di dalam rumah itu, berteriak-teriak waktu mengadakan perlawanan, atau juga wah udah nggak tahu apa yang terjadi terhadap Amel ya. Kasihan. Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum.